Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal UAS atau PAS atau PAT, penilaian akhir tahun pelajaran fisika kelas 10 semester 2. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang pertama, yaitu PAS Fisika atau penilaian akhir semester fisika kelas 10 semester 2. Oke adik-adik, dua buah benda M1 dan M2 bermassa masing-masing 4 kg dan 6 kg dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang massanya diabaikan. Seperti pada gambar ini ada seutas tali, ini ada katrol, kemudian dua bendanya ini M1 dan M2. Percepatan dan tegangan talinya adalah, ya ini opsinya. Jadi pertanyaannya adalah percepatan dan tegangan tali. Oke, adik-adik, ini adalah hukum 2 Newton, ya, materi dinamika hukum 2 Newton. Kenapa? Karena di sistem ini, ya, sistem katrol ini terjadinya percepatan, ada percepatan. Ini massa benda 2 lebih besar, maka ini lebih berat, ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram gayanya seperti ini. Ya, ini ada berat benda 2, ini berat benda 1. Oke. Maka benda akan bergerak ke arah sini, ya, ke arah W2 ini, ya. Oke, ini kita buat positif. Yang ini negatif. Oke. Kita gunakan hukum 2 Newton bahwa jumlah gaya sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja adalah W2 dan W1. W2 yang positif, ya, karena arah gerak benda ke sini. W2 kurang W1, ya, sama dengan M-nya M1 tambah M2 kali percepatan. Kita masukkan W2 itu kita cari, ya. W2 itu adalah gaya berat benda 2, massa 2 kali gravitasi. Massa benda 2 kan 6 kg kali 10, jadi 60 Newton. Sedangkan W1 gaya berat benda 1, massa 1 kali gravitasi. Massa 1 4, gravitasi 10, jadi 40 Newton. Oke, setelah dapat W2 dan W1, kita masukkan ke sini, ya. 60 dikurang 40, ya, W2-nya 60, W1-nya 40, sama dengan M1-nya 4, M2-nya 6, ya, dari sini, ya, adik-adik. Ya, massa 1 dan massa 2-nya. Oke, kali percepatan. 60 kurang 40 dapat 20, 4 tambah 6 10 A, sehingga A 20 bagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya 2, jawabannya antara D dan E. Oke. Setelah dapat percepatan, kita cari tegangan tali dengan meninjau salah satu benda, ya. Kalau kita tinjau benda 2 seperti ini, ya, kita lihat di dalam lingkaran merah ini. Maka di sini akan ada gaya berat 2. Di sini terputus, ya. Ya, di sini kita buat tegangan tali yang terputus ini. Jadi kita hanya meninjau benda 2 saja, ya. Oke, ini tetap positif sesuai aturan yang pertama tadi karena gerak benda menuju ke arah W2. Ini negatif. Jumlah gaya sama dengan M kali A. W2 dikurang T karena di sini yang ini W2, yang ini T. Massanya massa 2 karena di sini kita meninjau benda 2 kali percepatan. Oke, kita masukkan W2-nya kan 4, W2-nya 60, ya, 60 dikurang T sama dengan massa 2-nya 6 kali percepatan yang kita dapatkan 2. 60 kurang T sama dengan 12.
Pindah ruaskan 12 ke sini, 60 kurang 12 sama dengan T. 60 dikurang 12 hasilnya 48. Jadi tegangan talinya 48 Newton. Jadi hasilnya percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Tegangan talinya 48 Newton. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita bahas soal yang kedua, yaitu kita ambil dari bab kedua dari materi semester genap, yaitu tentang usaha. Sebuah mobil bermassa 1000 kg yang melaju dengan kecepatan 72 km per jam direm sehingga kecepatannya menjadi 36 km per jam. Tentukan besarnya usaha. Oke adik-adik, kita tahu bahwa usaha itu rumusnya ada beberapa rumus ya, yaitu usaha itu W. Itu rumusnya bisa jadi W sama dengan F kali S, gaya dengan perpindahan. Bisa jadi F cos alpha kali S jika gayanya membentuk sudut ya. Misalkan ada balok seperti ini ya, membentuk sudut alpha. Oke. Bisa jadi rumus usaha itu adalah delta EK ya. EK1 dikurang EK2 atau EK2 dikurang EK1 ya. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, yaitu setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Kemudian bisa saja usaha itu adalah delta EP ya, energi potensial posisi yang tertinggi dikurang EP2 yang terendah. Bisa juga usaha itu adalah luas arsiran, diketahui F dengan S di sini ya. Oke, itu luas arsiran. Oke, luas di bawah kurva ya. Oke adik-adik, untuk soal yang kali ini berarti usaha adalah perubahan energi kinetik, karena di sini ada kecepatan 1 dan ada kecepatan 2. Jadi otomatis kita gunakan rumus yang ketiga ini. Oke, berarti ini kan kecepatan pertamanya 72 km per jam. Kita rubah ke dalam meter per sekon. Kenapa? Karena ini satuan internasional ya, joule. Jadi kilometer per jam kita rubah ke meter per sekon. Jadi 72 kali 1000 bagi 3600 ya. Kali 1000 km jamnya ke sekon 3600. Kita coret nolnya 2. Jadi 720 dibagi 36 hasilnya 20 meter per sekon. Itu kecepatan pertama. Kemudian direm, maka kecepatan keduanya akan lebih rendah dari kecepatan pertama. 36 kali 1000 bagi 3600. Ini coret 2 nolnya. Jadi 360 bagi 36. Hasilnya 10 meter per sekon. Oke, maka usaha adalah setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 kuadrat. Masukkan angkanya, masanya adalah 1000 ini ya. Masanya 1000 kg ya, sudah internasional satuannya. Kecepatan keduanya 10. Kita kuadratkan, jangan lupa kuadratkan ya adik-adik. Kecepatan satunya 20. Oke, ini kita coret 1000 bagi 2 500. Yang ini juga ya 1000 bagi 2 ya, ini 1000 ya masanya 500. Sehingga ini 500 kali 10 pangkat 2 kan 100. 500 kali 20 pangkat 2 kan 400. Ini hasilnya 50.000. Ini hasilnya 200.000 ya. Oke. 50 kurang 200 minus 150.000 joule. Minus ini menandakan dia direm ya. Jadi minus ini bisa kita abaikan. Ini hanya menandakan bahwa diperlambat geraknya ya. Jadi ini kalau kita rubah ke bilangan berpangkat, kita geser komanya ke kiri dari ujung sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1,5 kali 10 pangkat, karena gesernya ke kiri pangkat bertambah jadi positif 5. Kalau geser ke kanan negatif.
Jadi hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 5 Joule. Itulah besar usahanya. Jawabannya E. Oke, adik-adik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu materi bab momentum dan impuls ya. Oke, soal yang berikutnya yaitu impuls yang diberikan sebuah pemukul bola sebesar 25 kg meter sekon. Ini adalah besarnya impuls ya, I. 25 kg meter per sekon. Jika waktu kontak antara pemukul dan bola, waktu kontak itu delta T sama dengan 0,1 sekon. Pertanyaannya adalah besarnya gaya yang diberikan kepada bola F. Oke adik-adik, kita harus tahu dulu ya rumus-rumus yang digunakan dalam momentum dan impuls. Ya adik-adik, untuk momentum yaitu P sama dengan massa kali kecepatan. Ya, P itu momentum. Itu satuannya kilogram meter per sekon, sama dengan satuan dari impuls, jadi dimensinya sama nih ya. M itu adalah massa, satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Untuk impuls ya, rumus dari impuls itu adalah delta P, yaitu P2 kurang P1, atau P kan M kali V, jadi MV2 dikurang MV1. Jadi bisa ini rumusnya. Dan impuls juga bisa rumusnya adalah gaya kali selang waktu, I sama dengan F kali delta T. Di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, delta T adalah waktu, satuannya sekon. Jadi impuls ini satuannya bisa Newton sekon ya, sama dengan kilogram meter per sekon. Oke adik-adik, kita langsung saja kerjakan soal yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ditanya F diketahui I dan delta T, maka kita akan gunakan rumus yang ini. Oke, tidak tertutup kemungkinan untuk soal-soal bisa saja gabungan rumus ini dan ini ya. Ada soal yang gabungan rumus ini dan ini ya. Jadi kita harus menguasai persamaan-persamaan yang digunakan. Oke adik-adik, kita langsung saja menggunakan rumus I sama dengan F kali delta T. I sama dengan F kali delta T, maka F sama dengan I bagi delta T. Oke, kita masukkan nilainya. I nya 25, delta T nya 0,1. Ini sama-sama kita kali 10 biar koma yang di bawah ini hilang ya. Sehingga 250 bagi 0,1 kali 10, 1. Jadi jawabannya adalah 250 Newton. Jadi jawabannya besarnya gaya yang diberikan pada bola adalah 250 Newton. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu tentang getaran harmonik sederhana. Ini adalah salah satu materi dari fisika kelas 10 SMA. Oke adik-adik, soalnya percepatan yang terjadi saat T 4 sekon, berarti ini diketahui T nya 4 sekon. Pada gelombang ya, pada persamaan gelombang Y sama dengan 4 sin pi per 2 T. Oke adik-adik, kita tahu persamaan simpangan gelombang itu Y sama dengan A sin omega T. Jadi adik-adik ini adalah simpangan gelombang. Jadi kalau untuk mencari kecepatan diturunkan ini, turunan dari simpangan ya. Maka rumusnya menjadi omega yang ini dikali dengan A, sin jadi cos, kali lagi omega T. Ya, itu adalah rumus kecepatan ya, turunan dari simpangan. Ini cara turunannya dikalikan yang ini ya. Oke, ini adalah kecepatan maksimumnya, omega kali A. Oke adik-adik, kalau percepatan, yang kecepatan ini diturunkan lagi ya. Jadi turunan cos itu min sin ya, makanya turunan cos min sin, makanya percepatannya menjadi min. Omega ini kali A, jadi omega kuadrat A ya, karena min sin maka min omega kuadrat A sin omega T. Oke, inilah persamaan percepatannya. Oke adik-adik, kita lihat langsung ya. A sama dengan min omega kuadrat
A sin omega T. Min omeganya kita masukkan ya adik-adik. Omega kan di sini sejajar dengan ini. Ini sin, ini T, berarti omeganya pi per 2. Kita masukkan nih. Omeganya ganti pi per 2, jangan lupa kuadratkan. A-nya ini 4. Sin omeganya juga pi per 2 kali T, waktunya 4 sekon. Oke adik-adik, ini jadi min pi kuadrat per 4 kali 4 sin. Ini coret, 4 bagi 2, 2, jadi 2 pi. Ini coret juga, jadi min pi kuadrat sin 2 pi. Oke adik-adik, pi di bagian trigonometri atau sin ini itu nilai pi nya 180 derajat. Sehingga min pi kuadrat berbeda yang ini adik-adik. Kalau pi ini tidak, pi ini bernilai 3,14 atau 22/7. Berbeda dengan yang ini sudut 180 derajat. Maka ini adalah sin 2 kali 180 itu 360 derajat. Ya sin 360 derajat itu sama dengan sin 0, hasilnya 0. Jadi min pi kuadrat kali 0 meter per sekon kuadrat. Jawabannya A. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi penilaian akhir semester fisika kelas 10 SMA. Untuk soal-soal yang lain bisa kita bahas pada video-video yang berikutnya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel